Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, tolong dulu dirapikan kursi sama mejanya. Jangan macam ular yang dipukul lihat ini. Sampahnya Maya, tolong ambil di itu sampah. Oke, udah. Kalau gini kan enak dilihat, rapi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dibawakan teman kita, Nur Aisyah Purba. Kepada Nurul. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Ibu absen dulu ya. Nurul Aisyah Purba, Hadir, Bu. Maya Jeka Turnip, Hadir, Bu. Lia Kairuni Sahasibuan, Hadir, Bu. Mutiara Wulandari, Hadir, Bu. Hilda Syaribani, Hadir, Bu. Bukarda Jordan Sibrian, Hadir, Bu. Muhammad Ajar. Nggak hadir, Bu. Ini kemana nih? Ada suratnya? Sepertinya tidak ada. Christian Fellowship. Terlambat Ibu ya, Bu. Terlambat ya, Bu. Biar ya, Bu, mencret sakit. Sakit, nggak tahu, Bu. Mikro, Pak. Bu Rasni. Dari absen yang ibu yang pertemuan yang lewat ada nih ibu lihat dua orang yang gak hadir ini tanpa keterangan pula. Di mana sih Lia sama Bukarda? Ini kemana ini yang dua orang ini yang minggu lalu? Kalau saya kemarin minggu lalu ada kemalangan, Bu. Bukarda, Saya sakit, Bu. sekali lagi kalau berhalangan nggak bisa datang, tolonglah dibuat suratnya biar ada keterangannya. Oke? Oke, Oke, Bu. Bu. Baik, ibu di sini mau nanya nih. Siapa di sini yang masih ingat apa materi kita yang minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Loh, masa nggak ada yang ingat? Ini masih pertemuan yang lalu loh yang ditanya. Bukan pertemuan 2 minggu yang lalu, bukan pertemuan 1 bulan yang lalu. Sepertinya tetap berjalan. Jadi, materi kita yang minggu lalu itu mengenai proses vulkanisme dan dampaknya terhadap kehidupan. Dan pada pertemuan kali ini kita akan memasuki materi baru, yaitu mengenai proses seisme. Proses seisme dan dampaknya terhadap kehidupan. Apa itu? Ada yang mau ngomong? Nggak ada, lihat. Mari berangkat pembelajarannya. Taruh sini. Lama sih bulan aja ya, Kak, ya. Nggak usah satu-satu dibaca lagi sama orang. Di mana pada materi kali ini ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama itu adalah mengetahui apa yang dimaksud dengan seisme. Itu udah berapa? Buat aja. Yang kedua yaitu untuk mengetahui apa saja faktor-faktor dari penyebab seisme itu sendiri. Enggak. Yang ketiga yaitu mengetahui apa saja jenis-jenis
berpuasa dulu di sini berpuasa. Tapi kan kalau misalnya kita nggak masuk ya nggak bisa ditulis. Jadi di khusus mengambil kehidupan misalnya khusus mengambil masuk aja. Nggak, kan gini misalkan. Ini kan harus Dan yang terakhir adalah mengetahui dan praksis itu sendiri terhadap kehidupan. Ya itu kan tanggal ini kita ngapain? Anak-anak sekalian, negara kita ini merupakan salah satu negara kepulauan di mana negara kita ini merupakan negara pertemuan tiga lempeng tektonik besar di dunia. Siapa nih yang tahu apa ketiga lempeng itu? Ayo, Nur Aisyah. lempeng Eurasia Bu, lempeng Indo-Pasifik sama lempeng Afrika. Ya betul. Jadi ada tiga lempeng yang berada pas di wilayah Indonesia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Australia, dan Eurasia. Dengan adanya keberadaan ketiga lempeng ini sehingga mengakibatkan negara kita ini sering mengalami namanya bencana alam. Salah satunya adalah seisme. Siapa nih yang tahu apa itu seisme sendiri? Gempa bumi Bu. Ya betul, pada Jordan. Mengenai seisme itu adalah gempa bumi atau yang lebih sering kita sebut dengan gempa bumi. Sebelum lanjut lagi, pada pertemuan kali ini Ibu akan menampilkan suatu tayangan video mengenai proses seisme dan dampaknya terhadap kehidupan, di mana pada akhir penayangan ini kita akan mengadakan sesi diskusi seperti yang telah Ibu sampaikan di awal. Kita akan mengadakan sesi diskusi mengenai materi kita pada hari ini, di mana Ibu akan memberikan kepada kalian lembar kerja. Jadi kepada anak-anak Ibu, Ibu minta tolong untuk diperhatikan.
video yang sudah Ibu tampilkan barusan. Ada nggak nih anak-anak Ibu sekalian yang ingin bertanya mengenai video yang telah Ibu sampaikan tadi? Saya Bu, Ya, kepada Nak Maya. apa saja Bu hubungan antara gempa bumi dengan terjadinya adanya tsunami? Oke, ini pertanyaan menarik ini, keterkaitan antara gempa bumi dengan bencana tsunami. Sebelum Ibu memaparkan penjelasan, ada nggak nih anak-anak Ibu sekalian yang ingin menanggapi pertanyaan dari teman kita ini? Ayo, siapa yang mau? Siapa yang bisa menanggapi pertanyaan dari teman kita ini? Apa keterkaitan antara gempa bumi dengan bencana tsunami? Izin Bu, Yang kepada Kardan? izin keterkaitan antara gempa bumi dengan bencana tsunami dapat kita lihat dari pergerakan lempeng tektonik di lautan. Nah, jika lempeng tektonik ini bergerak, nah sehingga adanya patahan, sehingga air yang di lautan tertekan dan menuju ke daratan, dan sehingga lautan itu membentuk suatu ombak yang tinggi. Nah, itulah yang disebut tsunami. Demikian. Ibu plus dulu ke teman kita. Ya, benar apa yang dikatakan teman kalian sekalian, bahwa gempa bumi itu berkaitan dengan bencana tsunami, di mana ketika terjadi pergerakan lempeng di dasar laut sehingga mengakibatkan namanya gempa bumi. Dan karena pengaruh itu akan terjadinya gelombang tsunami yang akan menghempaskan gelombang ke daerah pesisir, di mana gelombang tsunami ini terjadi apabila gempa atau gempa yang terjadi berkekuatan di atas 6,5 skala Richter. Itu dapat mengakibatkan yang namanya terjadinya gelombang tsunami yang menghempaskan gelombang ke daerah pesisir. Ada lagi anak-anak Ibu yang mau bertanya atas video yang telah Ibu paparkan? Baik, jika tidak ada lagi, Ibu mau nanya nih, berdasarkan video yang paparkan tadi, apa sih yang menjadi alat ukur untuk mengukur kekuatan gempa itu sendiri? Siapa yang dapat menjawab? Ayo. Di video tadi dijelaskan loh. Seismograf. Kepada Nurul? Seismograf. Ya betul, alat untuk mengukur kekuatan gempa adalah namanya seismografi. Nah, sekarang kita telah tiba untuk diskusi kelompok, di mana seperti yang di awal Ibu telah membagikan kelompok. Jadi Ibu harap pengerjaan lembar kerja ini dikerjakan dengan betul-betul dan sungguh-sungguh. Pengerjaannya hanya 10 menit. Dikerjakan dengan serius. Dalam pengerjaan kelompok tidak hanya satu orang saja yang mengerjakan, tapi semua. Baik, Dimulai. Waktunya hanya 10 menit. Lagi. Semua harus bekerja ya, jangan ada yang diam-diam. Tiga menit lagi.
mitigasi. Bagaimana? Sudah bisa? Bagaimana? Apakah sudah bisa dipresentasikan? Waktu sudah hampir mau habis. Waktu sudah habis ya, oke. Pada kelompok 1, Ibu minta untuk mempresentasikannya ke depan perwakilan. Kepada kelompok Anda, Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang Ibu Guru berikan. Nomor 1 yaitu berdasarkan ilustrasi dan peta di atas, coba jelaskan faktor yang mempengaruhi tingginya intensitas gempa bumi di Indonesia. Nah, faktor yang mempengaruhi tingginya intensitas gempa bumi di Indonesia ini adalah pergerakan lempeng tektonik, dan deskripsikan wilayah mana saja di Indonesia yang berpotensi mengalami gempa bumi dan wilayah mana saja yang relatif aman. Nah, dari gambar yang Ibu Guru berikan, intensitas gempa bumi di Indonesia yang berpotensi mengalami gempa bumi yaitu ada di Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali. Dan wilayah yang relatif aman yaitu Pulau Kalimantan. Nah, pada nomor 2 ada juga wacana yang telah dicantumkan bahwa faktor penyebab dari kejadian gempa di Cianjur yaitu karena pergerakan sesar Cimandiri. Nah, jenis gempa ini tentu saja adalah gempa tektonik. Nah, dampak kerusakan fisik di gempa Cianjur menyebabkan ratusan orang tewas dan luka-luka. Nah, bagaimana mengedukasi masyarakat dalam menghadapi gempa bumi yang sering terjadi di Indonesia, yaitu dengan mensosialisasikan upaya mitigasi kepada masyarakat bahwa ada mitigasi dari sebelum gempa bumi, pasca gempa bumi, dan setelah gempa bumi. Demikian dari kelompok saya. Terima kasih. Oke. Sekarang untuk kelompok 2, kelompok Nur Aisyah. Kelompok Nur Aisyah. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab LKPD yang sudah diberikan.
untuk jenis gempanya itu berkekuatan 5,6 magnitudo. Nah, untuk jawaban yang kedua, dampak kerusakan fisik, harta dan jiwa dari gempa Cianjur itu terjadinya dapat merusak tempat tinggal dan harta benda seperti rumah, mobil, lalu adanya terjadinya kerusakan ekosistem seperti pepohonan. Untuk nomor 3 yaitu bagaimana mengedukasi masyarakat dalam menghadapi gempa bumi yang sering terjadi di Indonesia, yaitu selalu siap siaga akan terjadinya gempa bumi nantinya. Lalu menyiapkan mental dan fisik agar tidak terlalu gegabah dan terlalu panik akan terjadinya gempa, lalu menyiapkan mitigasi bencana. Oke, baik. Dari semua jawaban yang telah anak-anak itu sampaikan memang betul. Karena yang pertama itu mengapa Indonesia sering mengalami terjadinya yang namanya bencana, salah satunya gempa bumi. Hal ini disebabkan karena seperti yang Ibu terangkan tadi, bahwa Indonesia berada pada 3 lempeng tektonik besar di dunia, yaitu lempeng Australia, dan Eurasia, sehingga mengakibatkan Indonesia sering mengalami pergerakan lempeng yang hingga mengakibatkan yang namanya terjadinya gempa bumi. Dan ada beberapa wilayah nih yang sering mengalami atau rentan tinggi terhadap gempa bumi, yaitu seperti Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Hal ini diakibatkan karena wilayah-wilayah ini berada dekat dengan zona subduksi, di mana zona ini merupakan zona pertemuan ketiga lempeng ini, sehingga wilayah ini sering mengalami namanya pergerakan lempeng. Dan wilayah yang rentan atau lebih rendah mengalami intensitas gempa bumi adalah Kalimantan, di mana hal ini disebabkan karena Kalimantan cukup jauh wilayahnya berada dari zona subduksi. Dan salah satu alasannya juga karena wilayah Kalimantan merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang tidak memiliki gunung berapi yang aktif, di mana gunung berapi aktif merupakan salah satu faktor penyebab dari adanya gempa. Salah satunya itu gempa vulkanik. Jadi berdasarkan seperti yang dibilang, berdasarkan jenis-jenis faktor penyebab terjadi gempa itu, jenis gempa ada 3 macam. Yang pertama itu adalah gempa tektonik. Gempa tektonik ini merupakan salah satu gempa yang terjadi karena adanya pergeseran lempeng bumi sehingga mengakibatkan pergerakan permukaan bumi. Contoh daripada gempa tektonik ini adalah gempa yang baru-baru ini yang kita rasakan, yaitu gempa yang ada di Tarutung dan gempa Cianjur yang terjadi pada akhir tahun 2022, di mana gempa ini merupakan termasuk gempa tektonik. Dan gempa yang kedua adalah gempa vulkanik. Gempa vulkanik ini merupakan gempa yang terjadi karena adanya proses vulkanisme. Contoh daripada gempa ini adalah gempa yang pernah terjadi di Malang. Gempa ini disebabkan oleh meletusnya Gunung Bromo di tahun 2017. Dan jenis gempa berdasarkan penyebabnya yang terakhir itu ada gempa reruntuhan namanya. Gempa ini jarang sekali terjadi dan tekanannya juga cukup rendah. Gempa ini terjadi karena reruntuhan ataupun karena terjadi longsor maupun reruntuhan suatu tempat. Gempa ini juga pernah terjadi di daerah Papua, yang dimana penyebabnya adalah runtuhnya tambang Freeport yang ada di Papua. Dan untuk jenis gempa berdasarkan hipocentrum atau titik kedalamannya juga dibedakan berdasarkan 3. Yang pertama itu ada jenis gempa dengan jenis hipocentrum dengan jenis gempa dengan kedalaman tinggi, di mana jenis gempa ini merupakan jenis gempa yang hipocentrumnya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Biasanya gempa ini tekanannya cukup rendah, jadi tidak terlalu berbahaya. Yang kedua adalah jenis gempa dengan hipocentrum yang sedang. Biasanya gempa jenis ini hipocentrumnya berada sekitar 60 hingga 300 km di bawah permukaan bumi. Jenis gempa ini dengan kedalaman seperti itu
sudah mulai terasa goncangannya di atas permukaan bumi. Dan yang ketiga itu adalah jenis gempa dengan hipocentrum rendah, di mana jenis gempa ini merupakan jenis gempa yang titik hipocentrumnya berada di bawah 60 km pada permukaan bumi. Biasanya jenis gempa ini merupakan jenis gempa yang sangat fatal, rawan akan kerusakannya di permukaan bumi. Jadi demikian materi kita pada hari ini. Jadi kita telah sampai kepada kuis. Jadi Ibu harap untuk pengerjaan kuis ini anak-anak Ibu sekalian tuntas ya, tidak ada lagi yang ini lewat banyak yang enggak tuntas. Sudah tahu kan di sini tadi sudah menyebutkan kalau KM kita itu 75 ke atas. Jadi Ibu harap nilainya semua dapat 75 ke atas, jangan lagi ada yang di bawah 75. Dikerjakan dengan baik-baik, jangan ada saling melirik ke samping, nggak ada. Harus kerjakan sendiri-sendiri. Baik, Bu. Waktu pengerjaannya hanya 10 menit. Jordan, dikerjakan dengan baik-baik, nah, jangan melirik ke samping. Hilda, Ayo, Bu. kerjakan baik-baik. Ayo, Bu. Oke, udah Ibu tarik ya. Siap nggak siap? Harus Ibu kumpul. Kasih, Bu. Ternyata masih ada ini satu orang lagi yang belum tuntas. Berarti ini nggak memperhatikan tadi menjelaskan, berarti dia nggak memperhatikan ini dengan baik. Ini di mana ini si Maya Juwita Turnip? Ini kayaknya pas Ibu menjelaskan mengenai jenis-jenis gempa ini, dia nggak memperhatikan ini. Sampai bisa nilai 60 ini. Untuk siapa di sini si Nurul Aisyah? Kasih dulu tepuk tangan sama Nurul Aisyah. Berarti di sini semua yang memperhatikan dengan baik, beda sama si Maya ini. Jadi Ibu harap pada Maya seterusnya tolong diperhatikan. Untuk Maya tolong mengenai materi jenis-jenis gempa tolong diringkas dan dikumpul pada Google Classroom kita. Udah masuk kan semuanya ke dalam Google Classroom? Sudah. Jadi untuk tugas kita di rumah juga Ibu sudah posting di Google Classroom kita. Jadi semuanya harus mengerjakannya sesuai dengan waktu yang telah Ibu tentukan. Kalau lewat Ibu nggak akan nilai lagi. Oke? Ya, Bu. Jadi demikian pembelajaran kita pada hari ini. Siapa nih yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ayo. Ayo. Ya, kepada saudara Jordan Ibu harap ke depan untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Baiklah, saya di sini akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini bahwa jenis-jenis gempa itu ada tektonik dan vulkanik. Nah, gempa tektonik ini adalah pergeseran lempeng bumi. Nah, vulkanik ini disebabkan oleh aktivitas gunung api. Nah, ada juga gempa runtuhan, yaitu reruntuhan di dasar laut atau longsor suatu tempat. Nah, pergeseran lempeng dasar permukaan bumi ini 60
6,5 skala Richter. Nah, untuk mengukur gempa bumi ada namanya itu yang seismograf. Nah, zona subduksi itu ada zona yang dekat dengan zona lempeng. Nah, ada juga istilah hipocentrum, yaitu kedalaman yang tinggi lebih dari 300 km di bawah permukaan, dan juga ada hipocentrum sedang, yaitu antara 60 sampai 300 di bawah permukaan. Dan juga terakhir itu ada hipocentrum rendah di bawah 60 km di bawah permukaan. Nah, ini yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Ya, baik. Jadi, aku akan menyimpulkan juga, jadi gempa bumi itu merupakan, gempa bumi atau seismik itu merupakan fenomena guncangan atau getaran yang terjadi pada permukaan bumi. Gempa bumi ini terjadi karena adanya pergerakan atau pergeseran pada lempeng bumi. Jika dilihat berdasarkan jenis gempa bumi itu jika dilihat dari berdasarkan penyebabnya ada 3, yaitu gempa tektonik, gempa vulkanik, dan gempa runtuhan. Dan jika dilihat berdasarkan hiposentrumnya juga ada 3 jenis gempa ini. Yang pertama itu gempa yang hiposentrumnya tinggi, gempa yang hiposentrumnya sedang, dan gempa yang hiposentrumnya rendah. Jadi dampak dari gempa bumi sangat fatal ya anak-anak, apalagi gempa bumi yang tekanannya cukup tinggi, bisa mengakibatkan adanya korban jiwa seperti banyaknya yang meninggal, sakit, dan juga kerugian terhadap kerusakan atau kerugian terhadap materi. Dan terjadinya juga bisa juga menyebabkan terjadinya longsor dan retakan tanah. Jadi cukup sekian materi kita pada hari ini. Dan untuk materi kita untuk minggu depan itu akan dilanjut mengenai proses tenaga eksogen dan dampaknya terhadap kehidupan. Jadi cukup sekian materi kita pada hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini kita akan berdoa yang akan dibawakan oleh Lia Kairunisa kepada Lia Kairunisa. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Jangan lupa terus tugas ya anak-anak. Dikumpul sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Oke? Selamat siang. Siang, Bu.